Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang begitu dipenuhi dengan berbagai macam keistimewaan dan juga keutamaan. Baik itu keutamaan dikarenakan di dalamnya terdapat puasa Ramadan, atau ada anjuran-anjuran yang banyak tentang sedekah, dan tentunya juga keutamaan dalam hal di mana kita diminta untuk memperbanyak yang namanya bacaan Al-Quran kita. Kalau kita perhatikan tentang bagaimana kehidupan orang-orang terdahulu, di mana mereka sangat begitu mengistimewakan akan adanya Al-Quran. Mereka mengkhususkan waktu mereka untuk intens, untuk maksimal dalam membacanya. Bahkan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan, orang-orang terdahulu mereka terbiasa untuk membaca Al-Quran, baik ketika salat mereka atau di luar salat mereka. Ramadan, sebagaimana kita ketahui, yang dimana keistimewaannya terdapat di balik Al-Quranul Karim, dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Kata Allah Jalla wa Ala, bulan Ramadan adalah bulan yang dimana diturunkan di dalamnya yakni Al-Quran. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya di antara sebab atau di antara alasan kenapa Al-Quran ataupun Ramadan menjadi begitu istimewa, dikarenakan di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Dan ternyata juga Allah Jalla wa Ala menurunkan kitab-kitab yang lainnya yang diturunkan kepada para nabi yang lain sebelum Nabi Muhammad SAW juga di bulan Al-Quran, di bulan Ramadan. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, Unzilat suhuf Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan. Diturunkan lembaran-lembarannya Nabi Ibrahim itu di awal malam di bulan Ramadan. Wa unzilatit Tauratu li sitti madaini min Ramadan. Dan juga kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam itu juga diturunkan pada tanggal 6 Ramadan. Wal Injilu unzila li 13 khalat min Ramadan. Dan juga kitab Injil diturunkan pada tanggal 13 bulan Ramadan. Wa unzilal Qur'anul Karim bi 24 khalat min Ramadan. Dan begitu pula juga dengan Al-Qur'anul Karim, Allah turunkan pada tanggal 24 Ramadan sebagaimana dijelaskan dalam hadis ini. Maka tentunya kemuliaan ini ataupun keutamaan ini yang dimana kita diminta untuk memperbanyak Al-Quranul Karim adalah menjadi suatu motivasi bagi setiap muslim, bahwa setiap muslim berangan-angan dan bercita-cita, bahkan di awal sebelum datangnya Ramadan mereka punya target untuk mengkhatamkan Al-Quranul Karim. Mereka berusaha sebagaimana melakukan apa-apa yang dilakukan oleh orang sebelum mereka, baik di kalangan sahabat atau di kalangan tabi'in, di mana mereka menargetkan untuk mengkhatamkan Al-Quran, entah itu sekali dalam sebulan atau 2 kali dalam sebulan ataupun beberapa kali dalam sebulan. Oleh karenanya tentunya seorang muslim harus memahami terlebih dahulu bagaimana cara dia untuk bisa mencapai target tersebut. Minimal dia bisa khatam 1 kali dalam sebulan selama bulan Ramadan tersebut. Namun sebelumnya, sebagai motivasi, kita perlu mendengarkan sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr, di mana Nabi kita mengatakan kepada beliau, Iqra'il Qur'ana fi syahrin. Bacalah oleh kamu Al-Quran dalam sebulan. Maksudnya adalah khatamkanlah Al-Quran dalam sebulan. Lalu Abdullah bin Amr mengatakan, dia mengatakan bahwasanya inni ajidu quwwah. Wahai Rasulullah, sepertinya aku punya kemampuan untuk bisa baca lebih. Aku bisa baca lebih daripada 1 kali khatam dalam sebulan. Namun Nabi mengatakan, Iqra'ha faqra'hu fi sab'in. Ya udah, kalau begitu silakan kamu mengkhatamkannya dalam setiap 7 hari sekali. Wala tazid ala dzalika, dan jangan sampai kamu melebihi waktu tersebut. Yakni ini adalah sebagai anjuran daripada Rasulullah kepada Ibnu Amr agar kemudian dia tidak memaksakan dirinya untuk menyelesaikan khatamnya kecuali pada perkara-perkara yang dia mudahkan. Ini sejalan dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, faqra ma tayassara laka, faqra ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah oleh kamu Al-Quran dalam hal-hal yang kamu mudah baginya untuk membaca, atau bacalah Al-Quran dalam perkara-perkara yang kamu mudah untuk membacanya. Sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan bahwasanya ayat ini menjelaskan tentang di mana kita hendaklah membaca Al-Quran walaupun seharinya hanya 5 ayat.
Ini anjuran yang berlaku pada setiap waktu, baik itu di bulan Ramadan ataupun di luar ataupun dalam Ramadan itu sendiri. Namun tentunya seorang muslim harus mengambil langkah yang lebih maksimal. Ketika di Ramadan, hendaklah dia membaca Quran lebih banyak sebagaimana kita katakan tadi, yakni minimal 1 kali khatam dalam sebulan. Namun tentunya apa target dan juga tips agar seorang muslim bisa mencapai perkara tersebut? Maka kita perlu melihat bagaimana susunan ataupun bagaimana halaman atau jumlah halaman di Al-Quran. Kita pahami semuanya bahwasanya Al-Quranul Karim pada setiap juznya itu terdiri daripada 10 lembar atau 20 halaman. Jikalau seandainya seorang muslim ingin mengkhatamkan Al-Qur'annya di bulan Ramadan di sela-sela salatnya yang 5 waktu dalam sehari, maka dia bisa membaca Al-Qur'an pada setiap salatnya adalah sebanyak 2 lembar atau sebanyak 4 halaman yang bisa dia baca imma sebelum salatnya atau setelah salatnya. Seperti misalkan dalam setiap sebelum salatnya dia membaca 1 lembar atau 2 halaman. Lalu ba'da salatnya dia membaca 2 halaman berikutnya. Sehingga genaplah dalam salat tersebut dia baca 4 halaman atau 2 lembar. Ketika dikalikan dengan 5 kali salat, berarti dia bisa mengkhatamkan dalam sehari 1 juz. Kalau seandainya di bulan tersebut Ramadan terdiri daripada 30 hari, berarti dia bisa menyelesaikan 30 juz atau genap 1 bulan, dan itu artinya dia telah menyelesaikan khataman Qur'annya 1 kali dalam sebulan. Ini adalah ritme ataupun juga ini adalah metode dan juga gambaran untuk seorang muslim membaca Al-Quran hanya 1 kali dalam 1 bulan atau 1 kali khatam dalam sebulan. Dan tentunya jikalau seandainya dia bisa mengskemakan dengan skema-skema yang lebih rumit lagi atau lebih detail lagi, dia pengen membacanya atau mengkhatamkannya 2 kali dalam sebulan, maka dia bisa mencoba untuk skema-skema yang lain sesuai dengan apa yang dia mampukan dan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Semoga ini bisa menjadi manfaat bagi kaum muslimin dan muslimah seluruhnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.